Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan pada bagian RF, radio frekuensi. Sistem RF ini adalah bagian yang berfungsi untuk mentransmisikan data. Nah, ini bagian ini akan berperan pada sistem wireless handphone. Nah, ini pada bagian RF ada di bagian tengah sini. Pada dasarnya RF ini terbagi menjadi dua bagian. Terdapat dua bagian. Ada bagian transmitter, yaitu yang berfungsi sebagai pemancaran, dan ada bagian receiver. Bagian receiver ini berfungsi untuk penerimaan data informasi. Sekarang Anda lihat pada buku skema. Jadi di sini ada jelas terdapat ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna hijau. Anda perhatikan di jalur-jalur sini. Di sini jelas sekali terlihat terdapat pemisahan jalur. Yang biru ini adalah jalur receiver, yaitu jalur masuk. Dan yang warna hijau ini adalah jalur pemancaran, jalur keluar. Oke. Agar dapat cepat dipahami, saya akan jelaskan di saat kita melakukan komunikasi pada handphone. Oke. Pada awalnya, jika kita sedang melakukan komunikasi di handphone atau kita berbicara, pertama-tama suara yang dihasilkan dari si pengguna ponsel itu pertamanya itu merambat pada udara, yaitu bisa disebut dengan gelombang audio. Kisaran gelombangnya itu adalah 20 Hz hingga 20 kHz. Sinyal gelombang yang merambat di udara tersebut akan diterima oleh mikrofon. Di sini mikrofonnya akan diterima oleh mikrofon. Di sini mikrofon akan berfungsi sebagai mengubah dari gelombang yang merambat di udara menjadi gelombang elektromagnetik. Akan tetapi, gelombang elektromagnetik ini pun masih berbentuk gelombang audio. Hanya saja dirubah menjadi gelombang elektromagnetik. Oke. Signal audio ini pertama-tama akan masuk dulu kepada IC ini. Ini adalah IC DSP, singkatan dari Digital Signal Processor. DSP, Digital Signal Processor, ini terdapat beberapa gabungan sistem. Oke, sistem yang paling dominan itu, yang wajib kita ketahui itu adalah sistem audio prosesor, dan yang kedua sistem multimode converter. Audio prosesor itu berfungsi sebagai penguatan signal audio, entah itu penguatan pada penerimaan ataupun penguatan pada pengeluaran. Nah, di saat kita melakukan komunikasi misalkan pada mikrofon, ini gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh mikrofon sangat rendah. Agar dapat diterima dengan baik oleh sistem lanjutan yang lainnya, maka signal audio tersebut harus diperkuat. Nah, penguatan tersebut dikuatkan pada bagian audio prosesor. Oke. Sekarang multimode converter. Multimode converter ini berfungsi sebagai konversi signal analog dirubah menjadi signal digital, ataupun sebaliknya, merubah signal analog menjadi signal digital. Oke, misalkan kita mengetik SMS. Ini adalah keypadnya. Kita mengetik SMS.
perintah yang diberikan kita melewati keypad ini akan diterima oleh CPU. Ini IC D200 ini adalah IC CPU. IC CPU ini akan memproses perintah-perintah yang diberikan oleh pengguna. Setelah itu akan dibentukkan menjadi sebuah data informasi. Nah, data informasi tersebut akan dilanjutkan kepada bagian ini. Anda lihat jalurnya di sini sangat jelas. Oke, jadi masuk kepada multimode converter. Kenapa jalur data informasi dari CPU ini harus melewati dulu multimode converter? Sebab pada bagian CPU, pada bagian baseband, itu bagian sini, di sini karakter kerjanya dia menggunakan sistem komputerisasi atau sistem digital logic. Dia menggunakan sistem heksagonal atau biner. Berbeda dengan pada bagian RF, pada bagian sini. Bagian RF ini adalah karakteristiknya dia berbentuk analog. Nah, sedangkan pada handphone di sini terdapat dua kategori yang berbeda. Jadi ada kategori yang berbentuknya di sini berbentuk digital dan di sini ada berbentuk yang analog. Sedangkan yang bagian baseband dan bagian RF ini akan disatukan, akan saling berhubungan. Maka jika terdapat perbedaan bahasa lah istilahnya ya, maka tidak akan dapat terkonek. Nah, di sini menggunakan multimode converter untuk mengkonversikan, atau bisa dicontohkan sebagai translate, penerjemah bahasa dari bahasa komputer menjadi bahasa analog. Oke. Jadi DSP ini terdapat bagian audio processor dan bagian DSP, yaitu Digital Signal Processor. Data informasi tersebut setelah dari multimode converter, setelah dari DSP akan dilanjutkan kepada bagian RF processor. Ini adalah bagian RF processor. Bagian RF. RF processor ini pada bagian pemancaran, pada bagian transmitter, pengiriman, di sini akan ada yang bagian hijau yang sini, ini adalah bagian bagian modulasi. Modulasi ini adalah sistem untuk pencampuran signal data informasi tadi yang dikirimkan oleh DSP dicampurkan dengan signal pembawa. Sebab data informasi yang tadi yang kita misalkan halo bicara kepada mic, maka kata halo itu akan dikirimkan kepada handphone lawan. Sedangkan komunikasi handphone itu adalah komunikasi tanpa kabel, yaitu komunikasi wireless. Berarti harus ada yang membawa data informasi tersebut. Oke, nah jadi signal pembawa tersebut itu diproduksi atau dihasilkan oleh osilator yang ini. Di sini terdapat dua osilator. Osilator ini disebut dengan VCO atau FDK dan kristal 26 MHz. Ini adalah pembangkit denyut yang menghasilkan untuk signal pembawa. Nah, sedangkan RF processor ini yang akan memproses penggabungan signal pembawa ini dengan signal data informasi, digabungkan dengan bahasa tekniknya itu modulasi, mixing. Oke. Setelah dimodulasikan signal data informasi dengan signal pembawa, selanjutnya akan dilanjutkan kepada bagian PA. Ini adalah IC PA. PA adalah power amplifier. Power amplifier di sini tidak terdapat
perubahan. Hanya saja di sini hanya terdapat penguatan saja. Jadi signal yang telah termodulasi tadi yang sudah siap dikirimkan kepada operator itu akan dikuatkan terlebih dahulu oleh PA. Sebab jarak dari handphone kepada base station itu cukup lumayan jauh. Maka perlu adanya penguatan untuk memancarkan signal tersebut dikuatkan oleh PA. Oke. Setelah dari PA di sini dilanjutkan lagi, Anda lihat pada jalur hijau sini, dilanjutkan pada bagian sini. Ini adalah bagian antena switch-nya. Antena switch ini berfungsi sebagai duplexer atau diplexer. Duplexer berfungsi sebagai switching penggunaan antena. Ini adalah antena. Jadi, dengan menggunakan antena switch, antena ini akan dikoneksikan secara bergantian kepada bagian pemancaran atau dikoneksikan kepada bagian penerimaan. Oke, jadi antena ini akan dikoneksikan secara bergantian kepada bagian PX atau ke bagian RX. Bagian pemancaran atau pada bagian penerimaan, dan terus. Pada alat komunikasi masa lalu seperti teknologi intercom atau HT, di situ pada proses pemancaran atau proses penerimaan, alat tersebut harus digunakan, difungsikan secara manual. Di saat kita akan memancarkan, kita harus menekan tombol sampingnya itu. Dan di saat kita akan menerima, kita harus melepaskan tombol sampingnya. Pada handphone, hal tersebut sudah tidak digunakan. Jadi pada handphone, di saat kita menerima ataupun pada saat memancarkan, dapat dilakukan seperti seolah-olah bersamaan, tapi pada dasarnya tidak bersamaan, tetapi bergantian. Hanya saja dengan pergantian yang begitu cepat sehingga tidak terasa adanya pergantian fungsi tersebut. Oke, setelah dari antena, lalu dilanjutkan kepada base station, kepada operator. Oke, itu adalah bagian pemancaran atau TX, transmitter.